Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Krisna Lema, NPM 291-000300038, kelas 2019A. Jumpa lagi di mata kuliah Sosiologi Pembangunan. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang dualisme dan involusi. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang konsep dualisme. Pendekatan dualisme dikembangkan oleh Hartmann yang prinsipnya berbeda dengan analisis dualisme kebudayaan dalam teori Boyken. Dualisme dalam teori ini adalah tentang teknologi dan ekonomi. Min menyoroti tentang adanya dualisme dalam bidang ekonomi dan teknologi yang dialami masyarakat negara berkembang. Yang dapat kita lihat di sini adalah 5 dualisme. Yang pertama, dualisme sosial. Dualisme sosial adalah bentroknya sistem sosial yang diimpor dengan sistem sosial yang jenisnya berbeda. Seringkali sistem sosial yang diimpor merupakan kapitalisme yang tinggi. Bentuk yang paling sering diketemukan dalam dualisme sosial adalah di mana sistem kapitalisme baru yang diimpor melakukan petraksi ke dalam masyarakat agraris, dan di mana sistem sosial yang asli tetap dapat bertahan dan tidak dapat mengadopsi prinsip-prinsip kapitalisme dalam praktek. Menurut teori dualisme sosial, Jadbock, bahkan pertanian di Indonesia terdiri dari perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Terus yang kedua, dualisme teknologi. Dualisme teknologi adalah suatu keadaan di mana di dalam suatu kegiatan ekonomi tertentu digunakan teknik produksi yang berbeda dengan kegiatan ekonomi lainnya, sehingga menyebabkan perbedaan tingkat produksi yang sangat besar. Dalam hal ini, teknologi modern sangat berperan penting. Teknologi modern yang dimaksud di atas berkisar pada sektor industri pertambangan, industri transportasi, dan sebagainya. Sedangkan kegiatan ekonomi yang tingkat teknologinya masih rendah, yaitu pertanian, industri rumah tangga, organisasi produksi tradisional, dan lain-lain. Contohnya masukkannya mesin tanam padi di Indonesia. Terus yang ketiga, dualisme finansial. Dualisme finansial adalah sedang lebih banyak menyoroti masalah lembaga keuangan di negara berkembang. Analisis Min mengenai pasar yang melahirkan adanya dualisme finansial. Pengertian itu dapat dijelaskan dalam dua golongan, yaitu yang pertama, adanya pasar uang memiliki organisasi. Terus yang kedua, adanya pasar uang yang tidak terorganisir sama sekali. Pasar uang yang terorganisir dengan baik terdiri dari non-bank. Lembaga ini terdapat di pusat-pusat bisnis dan ke kota-kota besar, serta memiliki tujuan untuk menyediakan pinjaman kepada perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan, tanaman, ekspor, dan pertambangan. Terus yang keempat, dualisme regional. Dualisme regional adalah pada tahun 1960 banyak orang mulai membicarakan mengenai masalah dualisme regional. Yang dimaksud dengan dualisme regional ini adalah ketidakseimbangan tingkat pembangunan di berbagai daerah di dalam suatu negara. Akibat dari ketidakseimbangan dalam pembangunan mengakibatkan adanya jurang perbedaan tingkat kesejahteraan antara berbagai daerah, dan selanjutnya menimbulkan masalah sosial dan politik. Misalnya dualisme antara kota dengan desa, dualisme antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Adanya berbagai macam tersebut jelas kurang menguntungkan bagi pembangunan, sebab akibat yang ditimbulkan dapat merupakan adanya perbedaan pendapatan menjadi timbang. Kemajuan di bidang teknologi juga akan memberikan pengaruh terhadap tingkat